Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan iki piye iki salat Idul Fitri kok malah bahas pemilu iki piye? Dadi tinggal Bali karo jamaahe. Bubar. Tinggal Bali karo jamaahe iki piye iki Mami dan Khotib kae Khotibe piye kae? Khotibe piye Pak? Khotibe piye Pak? Kae piye kae? Khotibe kae kok malah kampanye. Tinggal Bali karo jamaahe lho. Khutbah salat Id diisi dengan ceramah politik. Teman-teman, saya juga tidak setuju jika ada kecurangan-kecurangan di dalam pilpres. Tapi salah tempat apabila khutbah salat Id itu diisi dengan ceramah politik. Dan ini yang terjadi, teman-teman. Akibatnya para jamaah pun akhirnya bubar. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, salah tempat, yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan bagus dari segi pertanggungjawaban kita ke langit. Jadi nanti buka puasa itu akan banyak sindiran politik, ceramah-ceramah ustadz atau ceramah-ceramah agama itu pasti akan nyindir-nyindir tuh. Jadi bayangkan misalnya setiap kali diundang taraweh itu tarawehnya ada sindiran politik. Dan itu memang kebiasaan Indonesia kan. Semua peristiwa religius akan dikaitkan dengan sesuatu yang lagi trending tuh. Jadi kan tadi bahwa momentum Lebaran ini juga akan diintai oleh intelijen. Apa yang dibicarakan di dalam ceramah-ceramah taraweh kan. Karena ini satu fase ketika politik memburuk dan pada saat yang sama ada upacara-upacara religius. Kan orang selalu menganggap bahwa kalau transaksi politik nggak bisa lagi diselesaikan secara rasional, orang pergi pada soal-soal metafisika itu. Nah, ini bulan metafisika, bulan Ramadan itu dari segi secara agama adalah sesuatu untuk membersihkan diri, sekaligus akan diisi dengan ceramah-ceramah yang sifatnya politik. Saya menduga begitu, dan itu akan mempercepat delegitimasi sebetulnya tuh. Kita semakin banyak peristiwa yang nggak mungkin lagi dikendalikan oleh Jokowi kan, karena ini adalah soal yang udah menyangkut sampai pada tadi itu metafor-metafor yang dibuat oleh para penceramah agama tuh. Kelihatannya Indonesia memang harus kembali pada prinsip ada semacam penyelesaian musyawarah mufakat, tetapi tidak boleh ada penutupan keburukan politik tuh. Nah, KPU itu sekarang jadi sorotan tuh, walaupun tadinya hak angket diarahkan pada presiden, sekarang juga pada KPU bisa juga dibikin pansus khusus atau apa aja tuh, karena tetap orang menduga bahwa KPU ini ada dirty hand-nya dari si dirty mind dan mengakibatkan dirty vote itu menyimpang dari hasil yang seharusnya. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara ini bisa kita lihat jadi kejadian ini habis sholat Id, waktu khutbah itu harusnya kan yang dikhotbahkan itu bukan tentang politik, bukan untuk membenci orang, harusnya saling memaafkan. Kalau saya bilang ini ya Ustadz yang gak ada akhlak ya, ini benar-benar sudah nggak sesuai sama kaidah Islam lah kalau dibilang itu, bukan pada tempatnya. Ini padahal orangnya pinter, ini ngaji pinter, misalnya soal agama apalagi lebih tahu, tapi dia nggak bisa nempatkan di mana dia itu berada saat itu. Justru ya berbuat seperti itu kan berarti kan ya akhlaknya kan lebih buruk daripada kami yang kurang paham sama agama. Gimana Pak Untung rasanya setelah viral karena berhasil membubarkan jemaah sholat Idul Fitri di Bantul?
Jenengan makin terkenal loh Pak. Tahu sendiri toh netizen 062 itu bagaimana kalau mensikapi hal-hal seperti ini. Makanya ya Pak, jenengan itu lain kali berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan seperti majalah Tempe yang mempolitisasi Idul Fitri untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Semoga Pak Jokowi bisa memaafkan jenengan Pak, ben ra nambah dos. Iki piye iki? Oh, Untung Cahyono namanya. Idul Fitri kok malah bahas pemilu iki piye? Dadi tinggal Bali karo jamaahe. Bubar. Tinggal Bali karo jamaahe iki piye iki Mami dan Khotib kae Khotibe piye kae? Khotibe piye Pak? Khotibe piye Pak? Kae piye kae? Khotibe kae kok malah kampanye. Tinggal Bali karo jamaahe lho. Kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam. Salam sahabat Nusantara. Momen suci di hari Idul Fitri ini seharusnya kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, di mana Tuhan setelah mengembalikan kita kepada sifat yang fitrah. Harusnya kita saling menyadari atas kesalahan dan saling memaaf-maafkan. Bukan kok malah menebar fitnah, menebar kebencian, apalagi di momen khutbah Idul Fitri. Wah, parah ini saudara-saudara. Hingga jemaahnya bubar, nggak jadi sholat id. Gara-gara tukang khotbahnya itu malah berorasi tentang politik, menebar fitnah, menjelek-jelekkan pemerintah, menuduh-nuduh kecurangan. Itu saya kira sudah tidak waras itu, saudara-saudara. Yang tukang khotbahnya itu. Lawang ini momen Idul Fitri kok seperti itu. Kalau mau orasi, mau demo ya sana. Di depan gedung DPR atau di jalan. Bukan di mimbar khotbah yang terhormat seperti itu. Itu betul-betul sangat parah. Itu masih untung itu saudara-saudara. Hanya ditinggal jamaahnya bubar. Wah itu kalau di tempat saya. Wah bisa-bisa pulang sudah benjol-benjol itu kepalanya yang khotbah itu. Waduh. Salam waras, saudara-saudara, jangan ikut-ikutan gila. Salam Indonesia Emas. Yes. Kalian udah dengar belum ada berita yang lagi viral? Ada orang lagi sholat Idul Fitri, dia khotbah. Itu bahas kecurangan pemilu. Terus akhirnya jamaahnya pada kabur, pada pergi, pada cabut. Pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani. Kayak gue kalau ada di situ, gue pun akan pergi gitu loh. Lagi ibadah gitu kan, apalagi ini kita lebaran hari raya Idul Fitri, memperingati kemenangannya orang-orang muslim gitu. Harusnya kita bermaaf-maafan gitu kan, mengujarkan kebaikan. Yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, ini malah dipanas-panasin lagi. Mana ama ustadznya, malah ama imamnya gitu yang khotbah. Kayak kata gue, kayaknya nih bapaknya udah ke doktrin ini deh, apa namanya, politik identitas. Makanya gue bilang politik identitas itu bahaya banget. Terus ada yang komen, itu pasti yang pergi adalah pendukung 02, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti etika. Gue kasih tahu ya sama lo, namanya kita ibadah, itu tidak boleh dicampuri dengan hal apapun. Namanya ibadah itu ya fokus kita untuk berdoa, ketemu sama Allah gitu loh. Fokus untuk bener-bener antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicampuri dengan hal apapun. Kampanye di dalam masjid aja nggak boleh. Kampanye nih lagi ngaji gitu, bawa-bawa politik itu nggak etis gitu loh. Apalagi ini khotbah bahas kecurangan pemilu. Kalau bapak mau bahas kecurangan pemilu, nggak usah khotbah pak, pakai toa aja di kelurahan sono. Ya ngapain khotbah tuh, jamaahnya pada kabur, ya kan? Justru dengan kalian ini pendukung abah melakukan hal seperti ini, membuat banyak orang justru makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Orang makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan akhirnya yang tadinya pendukung kalian itu lumayan ya gitu, 28 ya. Jadi berkurang ya gara-gara ulah kalian sendiri sebenarnya. Ceramah khotib sholat Idul Fitri di Bantul harus ditinggalkan jamaahnya karena isinya sangat politis. Ini imbas dari residu pemilu yang tersisa. Akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi
yang kurang. Ya sedikit miris sih melihatnya. Umat ini lelah, pengennya damai, saling koreksi dan saling memaafkan, memperbaiki semua keadaan di hari Idul Fitri. Pak Khotib yang diharapkan menjadi penyejuk di antara perbedaan selama pemilu kemarin, justru terjerumus dalam wacana dan opini narasi kecurangan yang belum diputuskan dan dimain-mainkan pihak berkepentingan. Pak Khotib jadi seolah menjadi curkam di mimbar politik, bukan mimbar sholat Id. Pak Khotib lupa bahwa esensi Idul Fitri adalah kembali suci, bukan kembali menodai dengan tudingan seperti orang-orang di rimba persilatan perduniawian. Penceramah memilih diksi dan pembahasan itu sangat penting, termasuk menarasikan isi pesan dengan baik untuk kebaikan. Semua orang yang dianggap pintar mengerti dan memahami. Tak semua orang yang dianggap diam mudah dibodohi. Pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Walah, iki apa maneh iki? Tobat, lareno Pak. Tolong Bapak sapa iki? Bapak sapa iki, oi? Ceramah gak jelas. Mari poso lho, Pak. Kok sik pancet ae kelakuane. Astagfirullah. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sekarang kalian paham kan kenapa gue nggak mau satu kubu sama orang-orang yang sudah mempolitisasi agama. Bisa-bisanya momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat. Sama seperti Abah Burkun ketika satu kampung kena bencana malah memecah belah umat. Gue mau cerita sebelum pemilu banyak oknum ustadz-ustadz tolol yang begini juga. Memprovokasi dan juga memecah belah umatnya di mana? Di dalam masjid loh. Kemudian ini momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat lagi. Gue cerita kayak gini, bisa-bisanya lagi pengajian si ustadz ini malah walad dolin amin. Berarti ibu-ibu kita milih apa katanya? Astagfirullah. Ini dia bahayanya politik identitas itu. Mana lu yang bilang menolak 2M untuk mendukung Abah Burkun? Ini dampak dari kerjaan Abah lu. Gak ada yang mustahil di dunia ini kecuali satu, Abah Burkun kalian menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini nih orang-orang kayak gini, orang-orang ekstremis gini yang menyesatkan, yang selalu membawa-bawa agama untuk tujuan duniawi ini disatukan di satu pulau aja gitu. Sama kalian sama orang Rohingya di sana juga nggak apa-apa. Orang-orang seperti ini nih orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang akan merusak agama kita dan juga negara kita. Tapi kenapa kalian gak sadar agama kita sudah dirusak sama mereka? Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Semoga Abah Burkun dan juga pengikut-pengikutnya yang begini disatukan di satu tempat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya setuju teman-teman. Apabila kecurangan pemilu kemarin itu disuarakan, saya setuju. Tetapi harus tahu di tempatnya di mana, posisinya di mana. Dan tentu saya sangat menyayangkan ini ya, ini dilakukan di saat khutbah salat Id. Tentu ini menjadi hal yang sangat aneh karena salah tempat teman-teman. Perlu diketahui bahwa khatibnya tadi bernama Untung Cahyono dan posisinya ada di Bantul. Ketika dia melakukan khutbah yang berbau dengan politik kecurangan, tiba-tiba banyak sekali jamaah yang bubar. Karena memang saya sendiri meskipun saya tidak mendukung Prabowo di pemilihan yang lalu, dan saya juga tidak setuju dengan sepak terjang yang diduga ini Pak Jokowi membantu begitu. Saya juga nggak setuju apabila itu dilakukan di saat khutbah salat Id, karena itu sangat-sangat salah tempat. Itu bukan pada tempatnya, bukan tempat yang sesuai untuk melakukan orasi politik ya. Jadi saya sangat tidak setuju politik identitas, dan ini diduga bahwa ini ya pengkhotbah ini adalah pendukung dari Pak Anies Baswedan, diduga teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa cari sendiri, searching di Google. Baik teman-teman, terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.